Halo semua, berjumpa lagi dengan Mr. Benben ya. Jadi ini adalah SPL TV. Sekarang ini video kedua, jadi kita akan membahas beberapa variasi soal yang belum dibahas di video pertama ya. Oke, jadi kita langsung lihat saja contoh soalnya. Nah, kita lihat contoh nomor satu ini, kita diminta tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV yang ini ya. Nah, apa keistimewaannya? Jadi SPLTV ini tidak lengkap. Jadi contoh misalnya persamaan satu ini nggak ada Z. Persamaan dua ini tidak ada Y. Persamaan ketiganya tidak ada X gitu ya. Nah, jadi ini bagaimana cara kerjanya? Oke. Oh ya, di sini kita akan menggunakan metode eliminasi gabung substitusi begitu ya. Oke, jadi bagaimana? Maka kita akan pertama kita tuliskan ini persamaan satu, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga gitu ya, supaya mudah di itu. Lalu kita akan memilih salah satu pasangan dari misalnya 1 dan 2 atau 1 dan 3 ataupun 2 dan 3 untuk dieliminasi salah satunya. Oke, contoh misalnya kita memilih pasangan 1 dan 2 gitu ya. Oke. Jadi misalnya kita pilih pasangan 1 dan 2, kita lihat 1 dan 2 ini sama-sama mempunyai apa? Sama-sama punya X ya. Soalnya kalau Y berarti yang kedua tak punya Y. Kalau Z kan yang pertama tak ada Z. Jadi mereka sama-sama punya X. Karena sama-sama punya X, maka kita eliminasi X gitu ya. Oke, jadi kita tulisnya gimana? Jadi eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Nah, gitu ya. Kalau seandainya kalian pilih persamaan 2 dan ketiga, berarti eliminasi Z ya, karena sama-sama punya Z. Kalau kalian memilihnya pasangannya 1 dan 3, berarti 1 dan 3 itu sama-sama punya Y. Jadi kita eliminasi Y misalnya gitu ya. Oke, jadi eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Maka kita tulis terlebih dahulu persamaan 1, 5X ditambah Y sama dengan 14. Ini agak jauh, supaya dia urut X, Y, Z begitu ya. Nah, lalu persamaan kedua itu 3X tambah 2Z sama dengan negatif 4. Nah, jadi nulis seperti ini lebih memudahkan. Oke. Maka lalu kita hendak eliminasi, berarti kalau kita kurangin atau tambah, ini X-nya nggak bisa hilang. Oke, maka berarti kita samakan terlebih dahulu koefisiennya. Maka kita samakan koefisiennya. Di sini 5X, maka bawahnya kita kali 5. Nah, ini 3X, maka atasnya kita kali 3. Nah, maka kalau di persamaan pertama kita kali 3, berarti semuanya dikali 3. Maka jadi 15X ditambah 3Y. Nah, ini sama dengan, oke, kali 3 jadi 42. Nah, sekarang ini semua dikalikan 5, maka 15X lalu kemudian ditambah dengan 10Z sama dengan negatif 20. Oke. Nah, lalu ini kita kurangin dong, supaya 15X kurang 15X habis 0 ya. Oke, 0 habis. Nah, maka kemudian 3Y kurang tidak ada, maka ya 3Y gitu ya. Nah, sebenarnya ini tak ada, artinya 0 ya. Oke. Lalu ini tidak ada 0 ya, berarti 0 dikurangin dengan 10Z. Ya, berarti ini sama dengan negatif 10Z dong ya. Maka di bawahnya kita tulis negatif 10Z. Nah, sama dengan naskah ini. Jadi ini adalah 42 dikurangin dengan negatif 20. Ya, negatif, negatif, min, negatif, jadi positif ya. Jadi 42 ditambah 20, 62. Nah, 62. Gitu. Oke, ini kita akan namakan persamaan keempat. Nah, setelah itu kita akan perhatikan bahwa ternyata persamaan keempat ini sesuai dengan persamaan ketiga, yaitu sama-sama mempunyai Y dan Z. Nah, langsung kita eliminasi salah satu dari Y ataupun Z dari persamaan 3, 4 gitu ya. Nama eliminasi mana nih? Nah, mungkin kita eliminasi Y saja lah ya. Oke. Ya, yang mana aja terserah sih. Oke, jadi kita eliminasi Y dari persamaan ketiga dan keempat.
Oke, jadi intinya adalah pilih salah satu pasangan, misalnya 1 dan 2. Nanti kalau kita eliminasi, sisanya pasti akan sama dengan persamaan ketiga, yang persamaan sisa. Kalau misalnya kalian memilih persamaan 1 dan 3, maka nanti setelah eliminasi, maka akan diperoleh XZ. Nah, maka bisa eliminasi X atau Z dari persamaan kedua dan keempat. Nah, intinya begitu. Lalu kita tuliskan apa persamaan ketiganya apa nih? 4Y tambah 3Z sama dengan 1. Persamaan keempat, 3Y dikurang 10Z sama dengan 62. Oke. Nah, kita eliminasi Y kan? Berarti harus samakan koefisien Y. Di sini 4, sini 3. Maka kalian kasih 3, maka atasnya ini kali 3. Karena atasnya sini 4, maka bawahnya sini kali 4. Nah, gitu ya. Oke, ini semua dikali 3, maka jadi 12Y ditambah 9Z sama dengan 3. Nah, ini kalau kali 4 semua, maka jadi 12Y dikurangin 40 sama dengan 248. Nah, gitu ya. Oke, 48 ya. 40Z. Nah, kemudian kita kurangin. Oke, kalau dikurangin 12Y kurang 12Y 0 ya. Nah, 0. Nah, lalu kemudian 9Z dikurangin negatif 40Z. Jadi 49Z. Nah, 3 dikurangin 248. Negatif 245. Nah, begitu ya. Lalu kemudian ini semua kita bagi dengan 49. Maka 49Z bagi 49 jadi Z. Negatif 245 bagi 49 negatif 5. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita peroleh Z-nya adalah negatif 5. Nah, kalau kita sudah peroleh Z sama dengan negatif 5, maka tinggal kita substitusi ke persamaan keempat atau persamaan ketiga untuk memperoleh Y. Nah, jadi kita pilih mau persamaan ketiga atau persamaan keempat. Nah, misalnya kita pilih persamaan ketiga gitu ya. Oke, persamaan ketiga. Jadi kita tulis apa nih? Substitusi Z sama dengan negatif 5 ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga adalah 4Y ditambah 3Z sama dengan 1. Nah, Z-nya negatif 5, maka kita masukkan nih. Jadi Z-nya kita ganti menjadi negatif 5. Lalu kita hitung. Oke, tinggal dihitung saja nih. Ini negatif 15. Oke, pindah ruas. 16 bagi 4. Maka diperoleh Y sama dengan 4. Nah, lalu kemudian kita tinggal pilih apakah persamaan 1 atau persamaan kedua ya. Oke, untuk mencari X ya. Ya, jadi pilihlah yang mana. Misalnya persamaan pertama. Oke, maka kita persamaan pertama ini kan adanya apa? X dan Y ya. Maka kita substitusi Y sama dengan ke gitu ya. Substitusi Y sama dengan 4 ke persamaan pertama. Oke. Persamaan pertama apa nih? Persamaan pertama adalah 5X tambah Y 14. Oke. Nah, lalu Y-nya 4. Oke. Pindah ruas. Bagi 5. Maka dapat X-nya adalah 2. Nah, selesai karena sudah dapat apa? X, Y, Z ya. Maka ditanyanya apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian. Berarti kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi HP sama dengan apa? X-nya 2, Y-nya 4, Z-nya negatif 5. Nah, begitu sih. Oke ya. Nah, selesai. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, oke. Jadi kita sekarang akan mengerjakan soal seperti begini.
Nah, kita untuk memudahkan penglihatan, maka untuk mengerjakan soal ini kita bisa pakai pemisalan begitu. Oke, jadi kita untuk menjawabnya kita bisa memakai pemisalan. Jadi misalkan A itu adalah 1/X gitu ya. Lalu B itu adalah 1/Y. Sedangkan C itu adalah 1/Z. Maka soal bisa berubah menjadi begini. Jadi di sini ada 2/X ya. Jadi contoh misalnya begini. 2/X itu sebenarnya bisa kita tulis menjadi 2 dikali 1/X. Sedangkan 1/X itu kan adalah A ya. Maka dia akan menjadi 2A begitu. Jadi 2/X itu akan menjadi 2A gitu. Maka otomatis 3/Y maka akan jadi 3B. Kalau 1/Z ya C gitu ya. Oke, maka soal menjadi nah, kita bisa tulis jadi 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 17. Nah, ini persamaan pertama gitu ya. Lalu kemudian A dikurangin 2B dikurangin C sama dengan negatif 8. Lalu 3A dikurangin 2B dikurangin 2C sama dengan negatif 8. Ini persamaan ketiga. Nah, jadi kita putuskan hendak eliminasi apa nih? A atau B atau C? Gitu ya. Nah, mungkin kita eliminasi C mungkin. Oke. Nah, jadi eliminasi C dari misalnya 1 dan 2. Nah, gitu ya. Oke. Maka berarti kita tulis persamaan 1 persamaan 2. Jadi kurang 2B kurang C sama dengan negatif 8. Oke, ini C-nya depannya sudah sama-sama 1, cuma beda tanda. Kalau beda tanda maka dijumlah. Kalau sama tanda maka dikurang. Oke. Nah, beda tanda dijumlah. Jadi C tambah negatif C. Maka jadi 0. Nah, gitu ya. Lalu kemudian 2A tambah A, 3A. 3B tambah negatif 2B. B ya. Nah, ini sama dengan ini dijumlahkan jadi seperti dikurang 9 ya. Nah, ini adalah persamaan keempat. Lalu kita eliminasi C lagi, harus eliminasi C ya. Oke, karena tadi awal kamu eliminasi C. Oke, eliminasi C dari, nah pilih pasangan lain 1 dan 2 sudah. Nah, mungkin 1 dan 3 mungkin, atau 2 dan 3. Nah, mungkin 2 dan 3 aja lah ya. Oke. Nah, kita tuliskan persamaan kedua. Oke, persamaan ketiga. Nah, lalu karena kita eliminasi C, berarti harus disamakan. Maka atas kita kali 2, bawah kita kali 1. Oke, kali 2 maka jadi nah, kali 1 maka jadi tetap ya. Karena tandanya sama, maka kita kurangin ya. Kalau tanda sama kurang. Kalau beda maka dijumlah. Oke. Nah, lalu kemudian apa nih? Oh ya, kita kurangin 2A kurang 3A jadi negatif A. Negatif 4 dikurang dengan negatif 2. Maka jadi negatif 4 tambah 2. Maka jadi negatif 2. Nah, ini dikurangin. Nah, sama dengan ini kurang ini jadi negatif 8 gitu ya. Oke, ini adalah persamaan kelima. Nah, kalau kita lihat persamaan keempat dan 5 itu adalah dua variabel ya. Nah, jadi tinggal kita eliminasi salah satunya. Mungkin kita eliminasi apa nih? Nah, mungkin eliminasi B saja. Oke, jadi eliminasi B dari persamaan 4 dan
5. Oke, maka kita tulis terlebih dahulu persamaan keempat. Lalu kita tulis persamaan kelima. Nah, lalu karena eliminasi B, maka depan B ini harus sama. Supaya sama, maka atasnya kita kali 2, bawahnya kita kali 1. Oke, atas kali 2 ya, jadi semua dikalikan 2. Oke, jadi 6A tambah 2B 18. Nah, ini yang bawah ini kali 1 ya, berarti tetap dong. Nah, ini karena tandanya beda, maka kita jumlahin. Nah, jadi 6A tambah negatif A, jadi 5A. 2 tambah negatif 2. 8 ditambah negatif 8. Nah, jadi kita bagi 5, maka diperoleh A sama dengan 2 ya. Nah, oke, sudah dapat A sama 2, maka untuk mencari B, kita bisa substitusi A sama 2 ke persamaan yang hanya ada A dan B. Ya, berarti persamaan 4 atau persamaan kelima ya, pilih salah satu. Misalnya saya pilih persamaan keempat, gitu ya. Maka tulis persamaan keempat, lalu kita masukkan A-nya. Nah, jadi diperoleh 6 ditambah B sama dengan 9. Maka B-nya adalah 9 kurang 6 ya, 3 gitu. Oke, jadi ini sudah dapat A dan B. Maka berarti kalau mau cari C adalah substitusi A sama dengan dan B sama dengan ke yang ada C-nya. Yang ada C berarti persamaan 1, 2, atau 3 ya. Nah, mungkin kita pilih persamaan pertama. Oke, berarti apa nih? Substitusi A sama dengan 2 dan B sama dengan 3 ke persamaan pertama. Oke, persamaan pertama kita salin apa? 2, 3, 1, 17. 2, 3, 1, 17. Oke, jadi masukkan A-nya 2, jadi 2 kali 2. Masukkan B-nya 3, jadi 3 kali 3. Tambah C sama dengan 17. Oke, jadi kita hitung. Oke, pelan-pelan begitu ya. Nah, ini pindah ruas, maka jadi 17 kurang 13, 4 gitu ya. Nah, sudah dapat A, B, dan C-nya 4. Tetapi kita harus ingat, yang ditanyakan di soal itu bukan A, B, C, tapi X, Y, Z gitu ya. Nah, maka kita harus substitusi balik. Jadi kalau A-nya adalah 1/X, maka X-nya adalah 1/A. Kalau B-nya adalah 1/Y, maka Y-nya 1/B. Kalau C-nya 1/Z, maka Z-nya 1/C. Oke, berarti kita kalau mau cari X. Oke. Jadi kita harus mau cari X, cek X itu adalah 1/A gitu ya. Tapi A-nya adalah 2, maka 1/2 X-nya gitu ya. Sedangkan Y-nya adalah 1/B. Jadi B-nya adalah 3, maka jadi 1/3. Z-nya adalah 1/C, maka C-nya 4, jadi Z-nya 1/4. Nah, jadi pertanyaannya HP atau penyelesaian? Pertanyaannya adalah penyelesaian, bukan HP, bukan himpunan penyelesaian. Jadi penyelesaian saja. Maka jangan tulis HP, kita langsung tuliskan penyelesaian saja. Jadi X sama dengan berapa gitu, Y sama dengan berapa, dan Z sama dengan berapa begitu ya. Nah, itu namanya penyelesaian. Oke, jadi kita sudah berhasil mendapatkan penyelesaiannya. Maka kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, jadi ini adalah sistem. Jadi ada tanda ini. Nah, lalu kemudian HP-nya adalah negatif 2, negatif 3, 4. Ditanyanya nilai ABC ini ya. Karena HP itu kan X, Y, Z ya. Berarti dari HP maka kita dapat apa nih?
Oke, karena HP-nya sama dengan negatif 2, negatif 3, 4, maka oke, maka X-nya itu adalah negatif 2, Y-nya adalah negatif 3, dan Z-nya adalah 4. Nah, gitu ya. Berarti dengan kata lain kita bisa masukkan ke persamaan di atas ya. Oke. Berarti diperoleh. Oke, jadi kalau kita masukkan ke yang pertama, maka negatif 2 ditambah 5 dikali negatif 3 ditambah 2 kali Z kali 4. Oke, hasilnya negatif A min B kurang C. Gitu ya. Oke, dihitung maka jadi, nah begitu ya. Oke. Lalu diperoleh apa nih? Ini negatif 17 tambah 8. Oke, jadi negatif 9. Oke, semua pindah ruas ke kiri, lalu negatif 9 pindah ruas ke kanan. Ini min A, min B, min C pindah ke kiri jadi positif. Oke, ini pindah jadi 9. Nah, maka kita peroleh persamaan pertama. Nah, gitu ya. Nah, dan seterusnya nih. Jadi kita kerjakan cari persamaan kedua. Oke, jadi masukkan X-nya ke persamaan kedua ini. Jadi 3 dikali X-nya negatif 2 kurang Y-nya adalah negatif 3 tambah 4Z. 4Z. Oke. Sama dengan 5A plus B. Gitu ya. Nah, maka ini kalau dihitung, ini tambah, oke, 16 ya. Nah, ini ditambah ini negatif 3. Negatif 3 tambah 16 jadi 13 ya. Oke, jadi kita dapatkan 5A ditambah B sama dengan 13. Persamaan kedua. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ke masukkan ke yang ketiga ini. 2X tambah Y 5Z. 2X, X-nya adalah negatif 2 ditambah dengan Y-nya adalah negatif 3 tambah 5Z. 5Z, oke, 5 kali 4 ya, sama dengan 6A ditambah 1. Oke, jadi kita kerjakan negatif 4, oke, negatif 3, 20. Oke, ini ditambah negatif 7 ditambah jadi 13. Nah, ini kepindah ruas 12 ya. Langsung bagi 6. Maka diperoleh 2 sama dengan A. Jadi kita peroleh A-nya sama 2. Oke ya. Ya, kalau sudah tahu A sama 2, kita tinggal substitusi ke persamaan kedua untuk tarik B. Ya. Oke, jadi substitusi A sama dengan 2 ke persamaan kedua. Maka persamaan keduanya adalah ini. A-nya 2. Kita hitung. Pindah ruas. Nah, dikurangin maka dapat B-nya adalah 3. Nah, begitu ya. Oke. Kalau sudah dapat A dan B-nya, tinggal masukkan ke yang persamaan pertama dong untuk tarik C-nya. Oke, jadi substitusi A sama dengan 2, B sama dengan 3 ke persamaan ke pertama. Oke, persamaan pertamanya adalah A ditambah B ditambah C. Hasilnya 9. Jadi A-nya 2, B-nya 3. Nah, ini jumlahkan 5 ya. Oke, 5. Oke, pindah ruas jadi kurang, maka dapatnya 9 kurang 5, 4.
Nah, oke, sudah dapat A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4 nih. Tinggal cari apa nih dia. Tentukan nilai 2A tambah B tambah 3C. Di sini ya. 2A tambah B tambah 3C. Oke, jadi 2A tambah B tambah 3C adalah 2 kali 2 ditambah 3 ditambah 3 kali 4. Terus dihitung. Oke, hasilnya 19 gitu ya. Oke. Ya, coba kita lihat contoh berikutnya. Oke, soalnya seperti begini. Ya, ini strateginya bagaimana nih ya. Oke, pertama-tama kita lihat ini ada A ditambah B gitu ya. Nah, ini kita kasih nama terlebih dahulu nih. Mungkin ini persamaan pertama, persamaan kedua, ini persamaan ketiga gitu ya. Oke, karena kita lihat di sini ada A tambah B, lalu kita lihat dari ini A tambah B bisa diperoleh dari menjumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Maka kita akan coba menjumlahkan persamaan pertama dan kedua ya. Nah, jadi caranya begitu kira-kira. Oke, jadi kita tuliskan terlebih dahulu persamaan pertama. Jadi AX ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 5. Lalu kita punya BX dikurangin Y ditambah 3Z. Ini sama dengan 3 gitu ya. Oke. Lalu kemudian kita jumlahkan supaya diperoleh A plus B ya kan. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, maka ini AX ditambah BX ya, berarti jadi A ditambah BX begitu. Y ditambah negatif Y, wah habis ya, 0 ya. Oke, ini ditambah jadi 5Z sama dengan, oke, dijumlahkan 8 ya. Tapi kita tahu bahwa kita punya A tambah B kan 7 ya, makanya jadi 7X ditambah 5Z sama dengan 8. Nah, mungkin ini persamaan keempat gitu ya. Nah, lalu kita lihat bahwa kita punya apa lagi? Kita punya A ditambah C itu 5. Supaya bisa muncul A tambah C, maka persamaan pertama dan persamaan ketiga kita jumlahkan. Oke, jadi yang di atas ini saya lupa tulis. Jadi persamaan pertama ditambah dengan persamaan kedua ya. Nah, maka yang di sini adalah, oke, ini bintang aja. Maka yang berikutnya adalah persamaan ke-1 dijumlahkan dengan persamaan ketiga gitu ya. Oke, jadi AX ditambah Y ditambah 2Z itu 5. Lalu kemudian CX dikurang Y ditambah Z, hasilnya negatif 1. Oke, ini kita jumlahkan, maka dapat A tambah CX gitu ya. Nah, begitu. Ini habis ya, kebetulan. Oke, hasilnya jadi 0. Lalu dijumlahkan dapat 3Z. Nah, ini jumlah jadi 4. Karena A tambah C-nya itu adalah 5, maka ini jadi 5X ditambah 3Z sama dengan 4 gitu ya. Ini persamaan kelima. Nah, oke, sekarang dia mau tanya apa? Dia tanyanya 12X tambah 8Z. Kok kita perhatikan ini 7X ditambah 5X kan 12 ya. Lalu 5 ditambah 3 kan 8 ya. Jadi sebenarnya 12X tambah 8Z bisa kita peroleh dari menjumlahkan persamaan keempat dan persamaan kelima. Ya, jadi kita tidak perlu secara manual mencari X dan Z baru dicari 12X tambah 8Z. Karena kita harus pintar melihat hal itu ya. Oke, jadi persamaan keempat dijumlah dengan persamaan kelima, maka kita peroleh apa nih? 7X tambah 5Z sama dengan 8. Lalu 5X ditambah 3Z sama dengan 4. Lalu kita jumlahin, maka ini jadi 12X, ini jadi 8Z. Hasilnya berapa? 12. Ya, ini sangat kebetulan gitu ya. Kalau tidak kebetulan seperti itu, maka kita terpaksa harus mencari X dan Z-nya secara manual. Lalu kemudian baru kita cari yang ditanyakan gitu ya.
Oke, jadi 12x ditambah 8z ini sama dengan 12 gitu ya. Nah, oke, bagaimana? Apakah bisa dipahami gitu ya? Oke, semoga contoh ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita pelajari hari ini ya. Oke, sekian dan terima kasih.